Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Sebelum kita mulai asistensi praktikum biokimia pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam asistensi praktikum biokimia pada siang hari ini. Kemudian untuk praktikum biokimia, kita ada 7 modul praktikum, guys. Ada 7 modul praktikum, tapi nanti yang dilaksanakan atau yang dilakukan hanya 3 modul, yaitu percobaan 2, identifikasi lipid, percobaan 3, aktivitas amilase, dan percobaan 4, aldehid oksidase. Untuk tata tertib praktikum, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, protokol COVID-19, bahwasannya nanti satu lab hanya ada 8 mahasiswa, 8-9 mahasiswa praktikan. Kemudian nanti satu kelas akan dibagi menjadi 3 golongan, golongan 1, 2, 3, ya, A1, A2, A3, dan B1, B2, B3. Kemudian untuk tata tertib praktikum, bahwasannya praktikum wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai untuk mengisi daftar hadir dan mengumpulkan laporan resmi minggu sebelumnya atau laporan resmi praktikum sebelumnya. Saya ganti ya, ini laporan resmi praktikum sebelumnya. Keterlambatan praktikum tanpa alasan yang jelas berakibat tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Kemudian apabila tidak dapat mengikuti praktikum, harus memberi surat izin atau surat keterangan yang sah dan diberikan kepada dosen pengampu yang bersangkutan sebelum praktikum dimulai. Jadi kalau misalkan ketika praktikum berhalangan hadir, mungkin karena sakit atau karena ada musibah gitu ya, itu bisa memberitahu 1 hari sebelum praktikum. Sehingga nantinya teman-teman bisa mengikuti praktikum golongan lain atau kelompok lain. Karena tidak ada praktikum khusus untuk COVID-19 ini. Kemudian pelaksanaan praktikum, sebelum praktikum dimulai, praktikan diwajibkan mengikuti pretest. Pretest ini dilakukan H-1 dan itu menggunakan edu, LMS kita ya, untuk materi praktikum dilakukan. Jadi pretest itu isinya adalah materi praktikum yang akan dilakukan. Praktikan yang nilainya di bawah standar tidak diperkenankan mengikuti praktikum dan diberikan kesempatan untuk mengulang pretest pada hari yang sama. Jadi nanti kalau misalkan ada, nanti kan langsung muncul hasilnya ya. Nanti kalau hasil skornya di bawah 70 mengikuti remedial. Tapi di usaha remedial dilakukan ketika selesai pretest, jadi di hari yang sama. Kalau masih nilainya bagus, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti praktikum, sehingga diwajibkan semua mahasiswa harus betul memahami materi yang akan dipraktikumkan, sehingga praktikumnya nilainya pretestnya di atas 70 semua. Kedua adalah selama praktikum tidak diperbolehkan makan, minum, merokok, dan bersendagura di dalam laboratorium karena kita mematuhi protokol COVID-19. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan berakibat praktikan dapat dikeluarkan dari laboratorium dan tidak diperkenankan untuk mengikuti praktikum pada hari itu. Jadi praktikan dinyatakan gagal. Yang ketiga, praktikan wajib mengenakan jas praktikum yang jelas dan memakai masker medis, ya, maskernya masker medis, mengenakan papan nama atau kokard, membawa lap tangan, lap meja, dan lap alat sendiri. Praktikan tidak membuat, jadi di praktikum kali ini tidak diwajibkan atau tidak diminta untuk membuat laporan sementara, jadi langsung laporan resmi. Diskusi sebelum praktikum, ya, sebelum praktikum dimulai kan biasanya diskusi ada di laboratorium, ya, sebelum praktikum. Dan itu tetap diskusi sebelum praktikum, tapi dilakukan H-1 sebelum praktikum dan menggunakan aplikasi Zoom, ya, atau platform Zoom, jadi luring. Nah, jadi ketika masuk lab, teman-teman harus sudah ready dan hanya melakukan praktikum saja. Setelah praktikum selesai, harus diwajibkan untuk langsung pulang. Bahan-bahan kimia yang diambil harus dikembalikan ke tempat semula dengan tutup botol jangan sampai tertukar. Alat-alat yang telah selesai dipakai harus dikembalikan dalam keadaan bersih dan kering dan dikembalikan dalam tempat semula. Menggunakan menjaga peralatan laboratorium dengan baik, apabila merusak atau memecahkan peralatan, maka diwajibkan mengganti dengan jenis dan kualitas yang sama. Yang terakhir, setiap praktikum akan ada post-testnya. Ya. Dia dilakukan setelah pretest serta diskusi. Jadi, maksud saya adalah setiap praktikum akan ada post-testnya. Post-testnya itu dilakukan saat pretest dan diskusi praktikum selanjutnya. Jadi, misalkan nih,
sudah praktikum minggu lalu praktikum percobaan 1. Nah, kapan postesnya? Postesnya adalah ketika pretest praktikum kedua dan diskusi praktikum kedua. Jadi setelah pretest diskusi nanti akan ada postes atau postes praktikum sebelumnya baru pretest dan diskusi praktikum yang akan dilakukan gitu. Laporan praktikum ini laporan praktikum ditulis tangan nggih, bersifat individu ya. Ditulis di kertas folio F4 kemudian diletakkan lebih di box file. Jadi seperti kemarin saya jelaskan apa? FTS steril ya. Oke, sama seperti FTS steril. Jadi di folio bergaris, kemudian nanti setiap kali mau mengumpulkan, itu dilubangin dulu kertas folionya, dimasukin ke box file, kemudian aturan box filenya kelas A nanti warna biru, kelas D warna merah. Gitu ya. Susunannya adalah judul percobaan, nama mahasiswa, NIM, kelas kelompok, misalkan A1, A2, atau kelompok A1, A2, A3, gitu. Kelompok ya, bukan golongan. Kemudian korektornya nanti adalah untuk kelas A, itu nanti asdos kelas A, kelas B nanti asdos kelas B, korektornya. Nanti bisa ditanyakan ke asdosnya. Pendahuluan, tujuan percobaan, tujuan pustaka atau dasar teori. Untuk tujuan pustaka, jangan sama persis dengan yang ada di buku ya, jadi ada modifikasinya sedikit. Kemudian ada jalan percobaan, ada alat dan bahan, cara kerjanya skematis saja. Hasil percobaan, ini yang telah di ACC, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Responsnya adalah suatu tes yang diberikan pada akhir praktikum. Responsi merupakan suatu tes yang dilakukan terhadap peserta praktikum yang memenuhi persyaratan. Apa itu persyaratan? Yang pertama adalah kehadirannya 100%. Jadi hanya peserta atau praktikan yang kehadiran praktikum 100% yang boleh mengikuti responsi. Dan tidak ada tanggungan hutang alat pada praktikum biokimia. Jadi alat yang pecah dan lain sebagainya sudah digantikan sebelum responsi. Kemudian responsi dilakukan secara tertulis, di mana waktu penyelenggaraannya setelah praktikum selesai. Ini tidak ada praktikum khusus selama COVID-19. Ini persentase penilaiannya, 20% pretest, 30% kerja di lab, 30% laporan resmi, dan 20% post-test. Responsi dan sebagainya. Oke, untuk modul 2, jadi kita praktikumnya di biokimia hanya modul 2, 3, dan 4. Saya ulangi lagi ya, modul 2, 3, dan 4. Kemudian untuk modul 2, ya, modul 2 itu adalah tentang lipid. Nanti teman-teman setiap kelompok itu nanti membawa minyak biasa, minyak kelapa biasa yang biasanya sering kita buat goreng, olive oil atau minyak zaitun, kemudian minyak jelantah, ya, gaji atau lemak. Gajinya gaji sapi saja. Nggak usah banyak-banyak, misalkan beli soon untuk satu kelas saja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nanti bisa disimpan di kulkas, dipakai kelompok atau golongan lain. Ini ya, untuk saya ulangi lagi untuk modul 2, teman-teman setiap kelompok ya. Setiap kelompok membawa minyak goreng biasa, kemudian olive oil atau minyak zaitun, terus minyak jelantah, gaji atau lemak. Nah, untuk modul 3 nanti teman-teman akan bermain dengan saliva masing-masing. Jadi ini membawa saliva pastinya ya. Ini harus dalam kondisi yang segar. Jadi ketika praktikum baru diambil salivanya. Kemudian di percobaan, oh ya, di modul 2 juga mahasiswa per kelompok harus bikin es batu. Jadi kalau bisa buat beli es batu, simpan di rumah atau di mana, atau dititipkan di lab bisa, terus dipakai. Jadi es batu bawa sendiri-sendiri ya. Ingat, es batu bawa sendiri-sendiri. Modul 4 nanti teman-teman membawa susu sapi segar. Jadi susu sapi segar. Bukan breed brand, bukan apa-apa, susu sapi segar. Oke, begitu untuk praktikum biokimia. Ya, nanti kalau mau ada yang bertanya, silakan bisa di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di kolom komentar. Karena saya jam 1 ini ada rapat untuk persiapan akreditasi D3, jadi saya mohon maaf sekali, saya bikin video dan teman-teman menyaksikan videonya. Kemudian kalau sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Gitu. Atau bisa ditanyakan ke asdosnya, tapi sebaiknya ditulis di kolom komentar saja, supaya biar semua mahasiswa tahu apa jawabannya dan apa pertanyaannya.
Begitu dari saya, terima kasih banyak. Bila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.